Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pada 8 Agustus 2024, gala premier film Uang Panai 2 sukses digelar di XX1 Mall Panakukang. Acara ini menjadi sorotan publik dengan kehadiran sejumlah tokoh penting termasuk Bupati Goa yang memberikan dukungan penuh terhadap karya anak Sulawesi Selatan ini. Gala premier film Uang Panai 2 yang dinantikan banyak penggemar akhirnya digelar dengan meriah di XX1 Mall Panakukang. Acara tersebut dihadiri oleh para pemain, kru serta undangan khusus dari berbagai kalangan. Kehadiran Bupati Goa menjadi salah satu momen istimewa yang menambah kemerihan acara ini. Film Uang Panai 2 merupakan lanjutan dari film sebelumnya yang berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan kisah komedi romantis dan kearifan lokal yang diangkat. Dalam gala premier ini, para penonton disuguhi cerita yang lebih mendalam dan konflik yang menarik yang diharapkan dapat mengulang kesuksesan film pertamanya. Tak hanya itu, film ini juga serentak tayang perdana di hampir seluruh bioskop di Indonesia. Saya mengikuti Uang Panai mulai dari Uang Panai 1 dan Uang Panai 2. Dan saya berharap Uang Panai 2 ini jauh lebih baik dibandingkan Uang Panai yang pertama. Dan saya sangat mengapresiasi dan bangga karena ini karya-karya anak Sulawesi Selatan asli secara keseluruhan dan disupport oleh orang-orang yang juga orang Sulawesi Selatan, sehingga ini betul-betul asli dari produk Sulawesi Selatan. Oleh karena itu saya cukup bangga dan saya berharap semua masyarakat Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan juga ikut bangga dengan hadirnya Uang Panai 2 ini. Sukses selalu untuk Kesia Group. Bupati Goa, Adnan Purito menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap film ini. Ia berharap bahwa Uang Panai 2 tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus berkarya dan melestarikan budaya lokal melalui media film. Dengan digelarnya gala premier Uang Panai 2, diharapkan film ini dapat mendapatkan respon positif dari penonton dan memberikan kontribusi bagi industri perfilman Indonesia. Andrea Ririn Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, dalam kehidupan ini setiap individu memiliki perjalanan yang unik, penuh dengan tantangan dan pencapaian yang membentuk siapa mereka. Hal ini terutama berlaku bagi anak yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang berada dalam spektrum autisme. Meskipun seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan, banyak dari mereka mampu meraih prestasi yang menginspirasi. Simak cerita inspiratif dari Aldo, seorang autis yang berbakat jadi pianis. Autisme adalah salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang mempengaruhi kehidupan anak secara signifikan. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang berdampak pada kemampuan berbahasa, perilaku, interaksi sosial, dan kemampuan belajar anak. Anak dengan autisme seringkali mengalami kesulitan kognitif, interaksi sosial, serta gangguan verbal. Namun, kondisi ini tidak menghalangi anak autis untuk meraih prestasi, seperti yang ditunjukkan oleh Reynaldo Putra Sentosa atau yang akrab disapa Aldo. Meskipun menyandang status individu autistik, Aldo telah membuktikan diri sebagai seorang anak yang sangat berprestasi. Nama saya Aldo, saya adalah seorang individu berkebutuhan khusus. Saya berdiagnosa autistik dari umur 2 tahun oleh Bu Yura Tender. Spesifiknya saya diagnosanya autistik PDD-NOS. Artinya saya itu termasuk dalam spektrum, tapi gejalanya itu masih abu-abu sebenarnya. Tapi dari umur 2 tahun saya memiliki kesulitan bicara sebenarnya. Jadi sebelumnya autistik itu kan luas spektrumnya, macam-macam karakternya. Ada yang hiperaktif, ada yang hipo. Saya ini hipo hitungannya. Jadi artinya kalau hiperaktif kan banyak geraknya, semangat, sedangkan saya itu pasif anaknya. Dan saya dulu selama masih kecil itu ada beberapa tantangan selama saya sekolah dan sosialisasi, tapi untungnya dengan dukungan orang tua, dengan dukungan terapi saya sekitarnya, saya bisa beradaptasi di masyarakat. Dan sekarang saya kerjanya di Buah Hatiku sebagai manajer operasional. Saya menggantikan almarhumah ibu saya dan harapannya saya bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus bisa beradaptasi di masyarakat tanpa menghilangkan karakter aslinya mereka.
Karena saya percaya bahwa sebenarnya autistik dan ADHD itu adalah suatu kondisi, bukanlah suatu penyakit. Kondisi yang bisa seseorang manusia bisa beradaptasi. Aldo telah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, profesi akuntansi. Meskipun mengalami berbagai tantangan selama menempuh pendidikan, seperti bullying, Aldo akhirnya berhasil melewatinya dan lulus dengan baik. Kini Aldo bekerja sebagai manajer di Pusat Terapi Buah Hatiku, menggantikan almarhum ibunya dalam mengelola pusat terapi tersebut. Selain berperan sebagai manajer, Aldo juga menjadi pengajar les piano bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tertarik mempelajari piano. Sebelum memutuskan untuk menjadi pengajar, Aldo telah memenangkan beberapa kompetisi piano yang diikutinya. Belajar piano hingga menjadi mahir, bahkan berbakat sebagai pianis, bukanlah perjalanan yang mudah bagi Aldo. Dibutuhkan waktu 4 tahun untuk menguasai alat musik tersebut, terutama dengan keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini membuatnya harus bekerja keras untuk menguasai piano. Awalnya Aldo memutuskan belajar piano bukan karena ketertarikannya pada musik, tetapi karena dorongan besar untuk melatih motoriknya. Semangat juang inilah yang memotivasinya untuk terus belajar dan konsisten, hingga akhirnya bisa menjadi pengajar seperti sekarang. Sebelumnya saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan piano saat masih kecil. Cuma sebagai penyandang autistik saya punya motorik halus itu lemah. Kacang pilus dulu aja itu saya pecahin itu nggak bisa, Kak. Jadi apalagi harus menulis, pegang pensil harus keras, apalagi pensil, pulpen, macam-macam. Jadi atas saran konsultan abah saya dulu, Pak Maulana Chandra, saya itu harus ambil hobi yang bisa motoriknya dikejar, seperti piano. Ya, saya 1 tahun 2 tahun itu nggak bisa piano, sebenarnya dimarahin terus. Cuma ibu saya tetap mendorong, yang penting pencet pianonya keras. Itu udah disyukurin banget. Tapi lama-lama pas saya umur 7-8 tahun udah mulai bisa. Itu sih. Dengan semua pencapaiannya, Aldo bermimpi untuk membuka pusat disabilitas yang dapat memfasilitasi individu autistik berusia 18 tahun ke atas, guna mendukung dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Ya, saya pendidikannya ya reguler aja sih, syukurnya. Saya termasuk orang yang agak beruntung dibandingkan teman-teman yang saya yang lain ya. Kalau orang tua autistik itu, orang tua normal mereka pikirnya gini, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Nah, saya syukurnya bisa nyampe kuliah. Nah, nikahnya nyusul ya, tunggu. Cuma ada beberapa orang tua yang harus berpikir 2-3 kali. TK, SD, SMP, terapi. Setelah ada yang syukur-syukur masuk SMA, tapi setelah SMA ini mereka ngapain? Karena selama anak itu di bawah umur, mereka itu akan didukung sama lingkungannya. Tapi setelah lepas 18 tahun kamu dianggap udah dewasa, ya dipaksa beradaptasi. Dan bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi, harus tinggal sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya kan bekerja, bapak ibu sekarang. Dari jam 8 sampai jam 5 sore lah. Nah, bagi individu yang berkebutuhan khusus ini, yang nggak mampu mandiri, mau bagaimana? Pemirsa, khususnya Kota Makassar, siapa yang tak kenal Bus Maminasata? Kali ini Bus Maminasata hadir dengan rute yang sangat strategis, yaitu rute antara kampus Unhas Tamalan Rea dengan kampus Unhas Fakultas Teknik. Kali ini tim Unhas TV akan memperlihatkan langsung tata cara, manfaat serta setiap stasiun di koridor 5 rute kampus Unhas Tamalan Rea menuju kampus Unhas Fakultas Teknik. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat Akademika Unhas, sudah tahu belum kalau baru-baru ini ada rute baru dari Bus Maminasata, yaitu rute dari kampus Unhas Tamalan Rea menuju kampus Unhas Teknik Goa. Jadi kabar gembira nih khusus buat kamu para mahasiswa. Jadi kalau mau ke kampus Teknik Goa nggak usah lagi jauh-jauh mau naik apa karena sudah ada Bus Maminasata. Nah, ikuti perjalanan kita kali ini menuju kampus Teknik Goa menggunakan Bus Maminasata. Untuk
menuju kampus Unhas Teknik Goa, kami memulai dari halte paling pertama yaitu kampus Unhas Tamalan Rea yang ada di sekitar workshop Unhas. Untuk masyarakat umum akan dikenakan biaya sebesar Rp4.600 dan khusus untuk para mahasiswa, kalian hanya perlu membayar sebesar Rp2.000 dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa. Pembayaran untuk bus Maminata sendiri dapat menggunakan QRIS. Panjang rute kampus Unhas Tamalan Rea ke kampus Unhas Teknik Goa yaitu 54 km dengan 17 unit bus yang beroperasi. Bus Maminasata di koridor 5 ini beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 20.00 waktu Indonesia Tengah. Ada 47 halte pemberhentian di koridor 5 ini, mulai dari kampus Unhas Tamalan Rea, halte Gor Unhas, halte Hotel Unhas, halte Masjid Ikhtiar Kampus Unhas, dan beberapa halte lainnya. Untuk kamu yang masih bingung dengan waktu pemberangkatan, rute serta pemberhentian bus, kalian langsung bisa mengecek di aplikasi teman bus yang tersedia di Play Store dan App Store. Nah pemirsa, saat ini kita sudah sampai di kampus Teknik Unhas Goa menggunakan bus Maminasata. Jadi menggunakan bus Maminasata tadi membuat perjalanan kita jadi lebih cepat, lebih nyaman, dan tentu lebih hemat. Nah pemirsa, semoga dengan vlog kali ini para pemirsa tidak kebingungan lagi menggunakan bus Maminasata. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.